Oke guys, di minggu ke-8 ini gue dapat info kalau kaca untuk Megatank itu sudah selesai diproduksi. Jadi, sebelum kita lanjut ke video pembangunan Megatank, gue akan tunjukin ke kawan-kawan semua kaca yang akan gue gunakan untuk Megatank ini nantinya. Jadi, di sini gue minta tolong ke Om Is untuk inspeksi langsung kaca yang sudah selesai diproduksi. Nah, kegunaan inspeksi ini untuk memastikan kalau kaca ini tidak ada bubble trap atau baret yang cukup signifikan ya. Dan juga mungkin hal-hal lain yang tidak diinginkan. Karena gue udah ada perjanjian hitam di atas putih dengan pihak pabrik, kalau gue rasa kaca ini tidak layak ya, dalam arti kata spesifikasinya nggak sesuai dengan apa yang kita perjanjikan dan ada baret-baret dan ada hal-hal lainnya ya yang cukup signifikan, gue berhak untuk mereject hasil produksi kaca mereka ini. Oke, ini udah dicek sama-sama. Kualitas kaca sudah oke, dimensi sudah oke apa ya? Semuanya oke, atas meter setengah kali meter 70. Oke. Nggak ada bubbling, nggak ada stress, nggak ada gombal sedikit sih ya. Ya. Gombal dikit kali aplikasinya. Ya. Oh, ini gasokannya aja. Ya, gombal Oke. ini aja. Ini Oke. gombалnya. Ya, dan sama-sama enak. Baik, Pak. Oke, Intinya oke ya. oke. Kemudian tadi kacanya udah gua tes dan nanti report, ada report ya Pak? Ada. Ada report dan Boleh, Pak. dari apa dari Sinarasa. Ya, oke. Jadi di sana gue juga minta tolong ke Om Is untuk mengecek dimensi kaca tersebut dari panjangnya, lebarnya, dan ketebalan kacanya. Nah, ini karena dia ada di sana, jadi emang ya udah cek aja semua Om. Mau dari baret, mau dari bubble trap, dimensi, semua kita cek, kita pastikan kalau kaca ini sesuai dengan orderan kita. Karena kalau sempat ada miskomunikasi ya antara kita dan pabrik, itu kan repot urusannya ya. Makanya bener-bener saat barang ini masih di pabrik dan Om Is lagi ada di sana, ya udah cek aja semuanya. Jadi biar sekali kerja aja kita. Dimensinya ya. Meter 70. Oke, kasihin. Oke. Dari jauh ya. Oke. Mundur. Sudah dicek. Dimensi 1700 ya. Oke. Ini yang dimaksud gompal. Dan ini bukan gompal, kena grepesan saat penggosokan aja. Ini ketebalannya ketemunya 38,5 ya. Jadi ini masih masuk standar SNI. Standar SNI batas minimal 19 plus 19 adalah 37,52. Oke, gua ada dua pertanyaan nih buat kawan-kawan semua. Apakah gompal pada kaca tempered dapat mempengaruhi kekuatan kaca tersebut? Dan yang kedua, apakah kaca laminate tempered yang di edging atau digosok secara manual itu dapat mempengaruhi ke kualitas atau kekuatan kaca tersebut? Seperti yang kalian bisa lihat, bagian gompal pada kaca gua itu ada di bagian samping kaca. Dan gompalan itu terjadi sebelum proses tempered. Dan juga gompalan tersebut berupa gompalan halus seujung kuku. Kalau dari versi pabrik, itu dia bilang gompal yang ada di kaca gua itu tidak berpengaruh terhadap kekuatan kaca. Dan juga mengenai kaca gua itu digosok manual di bagian sampingnya, itu juga secara umum tidak mempengaruhi terhadap kekuatan kaca tersebut. Kemudian informasi yang gua dapat, ini kaca juga sudah di heat shock test. Nah, jadi apa itu heat shock test?
Jadi tes ini adalah pengujian dalam proses quality control di mana kaca dimasukkan ke dalam ruangan dan dipanaskan dengan temperatur yang cukup tinggi dalam jangka waktu yang cukup lama. Proses ini dilakukan untuk mengembangkan nikel sulfide yang terkandung dalam kaca, sehingga apabila material dasar kaca itu mengandung cukup banyak nikel sulfide, jadi pada proses heat shock test itu kaca akan pecah sendirinya. Sehingga dengan melakukan tes ini dapat meminimalkan potensi kaca tempered yang bisa tiba-tiba meletus di kemudian hari. Nah, untuk laporan dari heat shock test ini juga akan dikasih ke gua nantinya ya. Secara umum, kaca tempered itu memiliki kekuatan sekitar 5 kali atau lebih dari kaca anilit. Dan untuk menentukan ukuran ketebalan kaca yang dibutuhkan, ada rumus perhitungan khusus. Akan tetapi karena kaca ini bukan bidang gua ya, jadi gua nggak bisa menjelaskan rumus tersebut secara detail. Untuk mempermudah kawan-kawan nih, intinya itu ketinggian air dan bentangan kaca yang ditahan oleh kaca tersebut itu yang paling menentukan spesifikasi kaca yang dibutuhkan untuk kolam kalian. Mengenai lebar kolam itu pengaruh tapi tidak terlalu signifikan. Kesimpulan sederhananya gini, selama ketinggian air yang ditahan oleh kaca itu di bawah 1 meter, kalian masih aman menggunakan kaca hingga 12 plus 12 mm laminate tempered. Atau kalau bentangan kacanya cukup ekstrim, kalian bisa menggunakan triple laminate. Nah, untuk triple laminate ini sebenarnya bisa aja digunakan, tapi informasi yang gua dapat setelah gua diskusi sama yang gua rasa bidangnya, kapasitas, mereka sih rata-rata tidak merekomendasi. Nah, namun bukan berarti tidak bisa diaplikasikan. Bisa kalian aplikasikan, cuma kurang rekomendasi lah, kurang lebih. Kemudian, begitu ketinggian air yang ditahan kaca melebihi 1 meter, nah di situ spek kaca juga semestinya di-upgrade. Jadi kalian udah harus pakai kaca 15 mili atau 19 mili. Jadi kuncinya itu adalah ketinggian air yang ditahan oleh kaca. Nah, bukan ketinggian kolam. Karena ini berhubungan dengan hydrostatic pressure, dan juga semakin tinggi hydrostatic pressure, otomatis semakin tinggi spesifikasi kaca yang kalian butuhkan untuk menahan tekanan air tersebut. Untuk kolam-kolam yang berukuran besar, nah ini gue pribadi ya, gue menyarankan untuk menggunakan kaca laminate. Kenapa? Nah, ini ada sistem konversi dan secara teori kaca laminate tempered 12 plus 12 mili itu kurang lebih mendekati kekuatannya itu mendekati 1 lembar kaca 19 mili tempered. Jadi kalau spesifikasi kaca yang kalian butuhkan itu sebenarnya 19 mili tempered, kalian bisa menggunakan kaca 12 mili plus 12 mili laminate tempered atau sebaliknya. Ini yang dimaksud dengan sistem konversi. Nah, jadi yang gua sarankan ini sebenarnya mempertimbangkan safety factor aja sih. Ini kalau terjadi sesuatu. Semisalnya nih, kalian menggunakan kaca laminate. Apabila salah satu bagian kacanya itu pecah, entah itu di bagian dalam atau di bagian luar, kalian masih memiliki satu lapisan kaca sebagai penahan berikutnya. Di video sebelumnya, gue sempat bahas sedikit mengenai megatanknya Bang Esa di Bali. Nah, kalian bisa cek megatanknya itu di Instagramnya Monster Tank Project. Kaca megatank dia itu pecah, dan itu pecahnya dari dalam. Tapi karena dia menggunakan kaca laminate, jadi masih ada lapisan kaca lainnya yang menahan kaca itu secara keseluruhan. Coba kalian bayangkan kalau kaca yang dia pakai itu bukan kaca laminate. Jadi kebayang ya kenapa gue menyarankan tetap menggunakan kaca laminate. Ini sebenarnya saran dari gue pribadi aja ya, tapi sekali lagi gue hanya bisa menyarankan ini dari apa yang gue perhatikan dan ya berdasarkan beberapa kejadian yang dialami oleh teman-teman kita. Jadi mengenai kaca, gue cuma bisa share apa yang gue tahu dan gue nggak bisa terlalu detail.
Karena sebenarnya ini bukan kapasitas gua. Jadi gua cuma share apa hasil diskusi gua dengan kawan-kawan yang menurut gua itu emang kapasitasnya. Dan inilah apa yang gua share ke kawan-kawan yang sedang menonton video ini. Untuk pembangunan megatank ini, seperti yang kalian bisa lihat dari tadi, minggu ini memang habis waktu cukup lama untuk pemasangan bagisting. Pemasangan bagisting ini menurut gua pribadi ya, ini ya gampang-gampang susah. Karena megatank ini dirancang untuk jangka panjang, jadi emang prosesnya juga harus dilakukan secara maksimal. Kalau mereka gua suruh buru-buru, suruh ngebut pekerjaannya, nanti yang rugi siapa? Yang rugi ya gua sendiri. Kenapa? Karena nantinya bocor sana, bocor sini, bongkar sana, bongkar sini. Kan gua yang rugi. Mendingan mereka kerja semaksimal mungkin, nggak apa-apa sedikit memakan waktu, tapi hasilnya jelas gitu. Karena ya ujung-ujungnya semua itu kan di gua. Yang ngerasain susah pertama kalau megatank ini kenapa ya gua. Yang keluar duit lagi siapa? Ya gua. Jadi emang makanya gua tuntut mereka kerjanya yang penting maksimal. Masalah waktu dan lain-lain itu ya udah bodo amat, atur aja, yang penting kerjanya ini sesuai dengan apa yang kita harapkan ke depannya. Jadi itu makanya pekerjaannya mereka sedikit lama tapi bukan dilama-lamain. Di hari ke-7 ini water stop yang gua pesen itu baru datang. Sebenarnya water stop ini udah lama banget gua pesan. Cuma ada beberapa hal lah ya yang nggak perlu gua sebutin di sini. Singkat cerita, saat pengiriman itu terkendala ternyata. Jadi semestinya dikirim dari 2 minggu yang lalu, baru dikirim hari Jumat kemarin. Dan ya makanya baru datang hari Selasa ini. Nah, untuk cara pemasangan water stop ini sebenarnya yang kami lakukan ini nggak sesuai standar ya. Nanti akan gue jelasin sebentar lagi kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Karena ini agak sedikit lucu. Jadi inilah penjelasan dari gue kenapa kita pasang water stopnya ini terpotong-potong seperti ini. Sebenarnya water stop itu harus dipasang langsung 1 kali jalur tanpa terputus-putus. Sedangkan yang kita lakukan ini water stopnya terputus-putus. Oke, jadi hari ini adalah hari ke-7, minggu ke-8 pembangunan megatank yang baru. Nah, ini water stop untuk klarifikasi aja ya. Sebenarnya cara pemasangan water stop ini nggak seperti ini. Water stop itu semestinya langsung sekeliling tanpa putus. Nah, jadi kenapa gue pasang seperti ini? Ceritanya begini. Awalnya itu untuk proses pengecoran itu rencana awalnya dilakukan dengan 2 tahap. Makanya gue pesen water stop. Tapi berjalannya waktu akhirnya gue pertimbangkan untuk proses pengecoran itu sekali jalan aja. Nah, karena water stopnya udah terlanjur gue beli, jadi ya gue pakai aja dibanding jadi mubazir kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya water stopnya kemarin datangnya lebih cepat, ini bisa tetap dipergunakan dengan semestinya. Cuma karena datangnya baru tadi, karena ada kendala di pengiriman, jadi ya kita pakai aja seperti ini hanya untuk sebagai extra safety ya. Sebenarnya nggak dipasang pun dengan sistem sekali pengecoran itu juga nggak masalah, water stop nggak dipasang. Tapi ya sekarang ya dibanding nggak dipakai, jadi ya kita pasang aja. Terus kemudian untuk pekerjaan bagisting ini udah lebih dari setengah ya bisa dibilang. Bagian belakang udah hampir selesai semua. Bagian kanan dan kiri ini udah hampir selesai juga yang bagian dalamnya. Tinggal bagian luar. Kemudian mungkin waktu dekat ini kemarin ada yang nyaranin untuk pakai kromo di bagian balok gantung atas. Nanti kita tetap pakaiin kromo karena masih ada sisa besi, besi-besi potongan itu bisa kita gunakan sebagai kromo. Jadi kita maksimalkan dengan material yang sudah ada. Terus gue mau jelasin sedikit teknis pemasangan kaca. Untuk teknis pemasangan kaca, jadi nanti gue akan sewa kren dan krennya itu ada di balik tembok ini. Jadi begitu kaca datang, itu kita angkat pakai kren, masuk ke dalam megatank ini. Setelah masuk di megatank, baru nanti secara teknis pemasangannya itu kita lihat aja saat hari H-nya. Jadi nanti Pak Ahok yang akan langsung memasang kaca di megatank ini. Tapi secara umum gimana cara masukin kaca ya emang harus
menggunakan kren. Karena berat kaca itu estimasinya sekitar 1 ton. Jadi emang nggak mungkin bisa digotong-gotong gitu ya. Emang harus pakai kren, kita masukin ke sini dan nanti sisanya tunggu hari H-nya aja. Jadi kurang lebih untuk proses pembangunan Megatank di minggu ke-8 seperti yang kalian bisa lihat, kita sudah sampai di sini, dan untuk kelanjutannya kalian bisa lihat di video minggu-minggu berikutnya. Jadi itu aja video kita kali ini, dan see you guys in my next video. Bye bye.